Baik anak-anak, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai pH garam. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar mengenai hidrolisisnya ya. Nah, untuk minggu ini kita belajar mengenai perhitungannya. Untuk yang pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Seperti yang sudah kita pelajari, sifat garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu adalah netral. Nah, kalau netral berarti pH-nya itu 7 ya. Jadi KCl, KBr, H2SO4, NaCl, pokoknya garam-garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat itu pH-nya 7. Kemudian yang kedua adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, berarti ini nanti sifat garamnya adalah basa ya, karena basanya ini sifatnya yang kuat. Nah, karena sifat garamnya itu basa, maka yang akan kita cari nanti adalah konsentrasi OH-nya. Rumusnya itu adalah ini, akar Kw per Ka kali konsentrasi anion. Kw itu tetapan kesetimbangan air, nilainya 10 pangkat min 14, kemudian Ka itu tetapan kesetimbangan asam. Contohnya di sini ada larutan NaCN 0,01 molar. Kemudian KaHCl-nya 10 pangkat min 10. Maka pH larutannya berapa? NaCN ya. Itu kalau terionisasi akan membentuk Na+ dan Cn-. Nah, NaCN-nya di sini kan 0,01 molar. Berarti konsentrasi Na+-nya itu adalah 0,01 molar ya. Karena konsentrasi dan koefisien itu kan sebanding. Sedangkan di sini koefisiennya 1 semua kan? Berarti konsentrasinya juga sama ya, 0,01 molar. Nah, seperti yang sudah kita pelajari juga, Na+ ini kan berasal dari basa kuat ya. Kemudian Cn- ini dari asam lemah. Nah, maka dari itu sifat garamnya nanti akan bersifat basa. Kalau bersifat basa, berarti kita cari OH-nya. Rumusnya itu adalah akar Kw per Ka kali konsentrasi anion. Nah, nilai Kw itu tetap ya, 10 pangkat min 14. Ini sudah nilai mutlak, kemudian Ka-nya di sini 10 pangkat min 10 ya. Nah, kemudian konsentrasi anion. Anion itu adalah ion negatif. Berarti ini anionnya kan yang Cn-. Konsentrasinya adalah 0,01 molar. 0,01 ini kalau dijadikan pangkat jadinya 10 pangkat min 2 ya. Nah, kemudian 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10. Hasilnya berapa? Masih ingat tidak perhitungan seperti ini? Masih ya? Berarti hasilnya 10 pangkat min 4. Karena kalau pangkat dibagi itu berarti dikurangi. Kemudian ini dikali 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 2 itu berapa? Jadinya 10 pangkat min 6 ya. Kalau ini kan perkalian, berarti pangkatnya itu dijumlah. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi ya. Nah, kemudian akar 10 pangkat min 6 itu berapa? Akar 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat min 3 ya. Kalau akar berarti pangkatnya itu dibagi 2. Nah, ini sudah ketemu konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 3 molar. Kemudian, karena ini basa ya, berarti kan yang kita cari adalah pOH-nya dulu. pOH itu adalah min log konsentrasi OH-. Berarti min log 10 pangkat min 3. Hasilnya 3. Nah, setelah pOH-nya ketemu baru kita cari pH-nya. pH itu berarti 14 min pOH. Berarti 14 min 3 itu hasilnya 11 ya. Berarti pH-nya NaCN adalah 11. Kemudian yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah, asam kuat dan basa lemah. Nah, di sini yang kuat adalah sifat asamnya ya. Maka dari itu sifat garamnya nanti juga asam. Kalau asam berarti yang kita cari adalah H+-nya. Rumusnya itu adalah ini,
akar Kw per Kb kali konsentrasi kation garam. Kw itu tetapan kesetimbangan air ya. Kb itu tetapan kesetimbangan basa. Di sini contohnya ada NH42SO4 0,1 molar, kemudian Kb-nya NH3 diketahui 2 kali 10 pangkat min 5. Maka pH-nya berapa? Oke, di sini NH4 2SO4 itu kalau terionisasi berarti membentuk 2 NH4+ dan SO4 2- ya. Nah, ini konsentrasinya 0,1 molar kan ya. Berarti konsentrasi NH4+ itu berapa molar? 0,2 ya jadinya, karena di sini kan NH4+-nya ada 2. Maka ini kita kalikan 2. Kemudian konsentrasi SO4 2-nya berarti 0,1. Ya, karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, NH4+ itu kan berasal dari basa lemah. SO4 2- itu dari asam kuat ya. Nah, karena ini asam yang kuat itu sifat asamnya, maka sifat garamnya nanti juga asam. Kalau asam berarti nanti yang kita cari adalah H+-nya ya. H+ itu akar Kw per Kb kali kation garam. Nilai Kw itu adalah 10 pangkat min 14, kemudian Kb-nya di sini diketahui 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, kemudian kation itu kan ion positif. Ion positif berarti NH4+ ya. Ini konsentrasinya adalah 0,2. Berarti di sini kita kalikan 0,2 ya. Nah, 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5, hasilnya berapa? Ini 10 pangkat min 14 itu kan berarti sama saja 10 kali 10 pangkat min 15. Kemudian dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kali 0,2 itu berarti 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Oke, berarti sama dengan berapa? 10 dibagi 2 itu berarti 5 kan ya. Kemudian 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 berarti 10 pangkat min 10. Ingat ya, kalau pangkat kemudian dibagi berarti dikurangi. Jadi ini jadinya 5 kali 10 pangkat min 10 kali 2 kali 10 pangkat min 1. Hasilnya berapa? 5 kali 2 itu berarti 10 ya, kali 10-nya jadi pangkat berapa? Min 10 kali min 1, pangkat dikali berarti di jumlah. Jadi ini min 11 ya pangkatnya. Nah, 10 kali 10 pangkat min 11 itu berarti adalah 10 pangkat min 10 ya. Nah, akar 10 pangkat min 10 itu adalah 10 pangkat min 5. Nah, konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 5. Sudah kita ketahui konsentrasi H+-nya, maka sekarang kita cari pH-nya. Min log konsentrasi H+. Berarti min log 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5. Maka pH-nya NH42SO4 adalah 5. Kemudian yang keempat adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Seperti yang sudah kita pelajari minggu kemarin, kalau garam itu berasal dari asam lemah dan basa lemah, berarti sifat garamnya itu bisa asam, bisa basa. Tergantung harga Ka dan Kb-nya ya. Maka dari itu rumusnya nanti bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, kita pakai rumus yang ini, itu kalau harga Ka-nya lebih besar dari Kb. Kalau harga Ka-nya itu lebih besar dari Kb, berarti sifatnya nanti sifat garamnya asam. Rumusnya yang ini ya, akar Kw per Kb kali Ka. Nah, kalau harga Kb-nya itu lebih besar dari Ka, maka sifat garamnya nanti basa, dan perhitungannya kita pakai rumus yang ini. Akar Kw per Ka kali Kb.
Contohnya di sini ada CH3COONH4 0,1 molar. Kemudian diketahui Ka CH3COOH itu 10 pangkat min 10, KbNH3 itu 10 pangkat min 5. Nah, ini CH3COONH4. Kalau terionisasi akan membentuk CH3COO- dan NH4+. Nah, ini kan CH3COO- itu berasal dari asam lemah ya, NH4+ itu dari basa lemah. Nah, sekarang kita lihat harga Ka dan harga Kb-nya lebih besar yang mana? Ka-nya itu 10 pangkat min 10, Kb-nya itu 10 pangkat min 5. Berarti lebih besar yang Kb ya, Kb itu lebih besar dari Ka. Nah, karena Kb-nya yang lebih besar, maka sifat garamnya itu adalah basa. Nah, karena basa berarti kita cari OH-nya. Rumusnya Kw per Ka kali Kb ya. Kw itu adalah 10 pangkat min 14. Ka-nya di sini 10 pangkat min 10. Kemudian Kb-nya 10 pangkat min 5. Nah, 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 10 berapa? 10 pangkat min 4 ya. Kemudian ini dikali 10 pangkat min 5. Ingat-ingat ya, kalau dibagi itu berarti dikurangi. Nah, kemudian ini hasilnya berapa? 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 5. Ini kan dikali berarti dijumlah ya. Jadi hasilnya 10 pangkat min 9. Akar 10 pangkat min 9 itu berapa? Kalau di akar berarti dibagi 2. Bagi 2 jadinya 10 pangkat min 4,5. Nah, ini konsentrasi OH-. Setelah kita dapat konsentrasi OH-, kita cari pOH-nya ya. Min log akar konsentrasi OH- berarti min log 10 pangkat min 4,5. Hasilnya adalah 4,5. Ini pOH-nya, kemudian kita cari pH-nya. pH berarti 14 min pOH. Berarti 14 min 4,5 adalah 9. 9,5 ya. Berarti pH-nya CH3COONH4 itu 9,5. Kemudian untuk contoh selanjutnya itu misal di sini dalam bentuk campuran ya. Kalau tadi kan sudah diketahui garamnya. Nah, kalau sekarang diketahui asam dan basanya. Jadi di sini ada CH3COH 0,1 molar, volumenya itu 100 ml, dicampur dengan NaOH 0,1 molar, volumenya 100 ml. Kemudian Ka-nya di sini adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya berapa? Nah, kalau ini kan yang diketahui asam dan basanya ya, maka yang pertama-tama kita cari itu adalah molnya dulu. Mol asam dan basanya berapa? Ini kan asamnya CH3COH, basanya itu NaOH. Nah, untuk mencari mol, itu kan adalah molaritas kali volume ya. Molaritas kali volume. Nah, ini CH3COH itu 0,1 molar. NaOH juga 0,1 ya, sama. Volumenya juga sama ya, 100 dan 100. 0,1 kali 100 itu berapa? Ini 10 ya hasilnya ya. Nah, karena ini volumenya mili, maka ini juga molnya dalam bentuk mili. Milimol, 10 milimol. Nah, setelah itu baru kita reaksikan. Itu kan CH3COH dengan NaOH. Nah, kalau CH3COH direaksikan dengan NaOH, maka garam yang dihasilkan adalah garam CH3COONa ya. Ini minggu kemarin sudah dipelajari kan ya. Dan H2O. Nah, kemudian ini kita buat ini. Mula-mula, reaksi, kemudian sisa. Nah, mula-mulanya ada berapa? Mula-mulanya itu ini 10 milimol ya. Berarti ini 10 milimol.
Kemudian yang bereaksi, karena ini tepat bereaksi berarti ini 10 ya. Ini juga 10. Ini juga 10. Kemudian sisanya adalah CH3COH, kan berarti habis ya. 10 kurangi 10, ini juga habis. Ini sisa 10 milimol. Nah, ini 10 milimol. Ini nanti kita cari konsentrasinya. Kalau mol itu kan rumusnya konsentrasi kali volume. Nah, kalau konsentrasi itu rumusnya berarti mol kali volume ya. Mol dibagi volume ya. Nah, molnya di sini kan 10. Berarti ini 10 milimol ya. Kemudian volumenya, karena ini adalah campuran, berarti kita pakai volume campuran. 100 CH3COH ditambah 100 NaOH, berarti 100 tambah 100 ya, berarti 200. Maka volumenya di sini adalah 200 ml. Nah, ini kan satuannya sama-sama mili, berarti tidak apa-apa ya. Kemudian ini 10 dibagi 200 itu berapa? Ya, 10 dibagi 200 itu 0,05 ya, 0,05 molar. Nah, berarti konsentrasinya CH3CONA itu 0,05 molar. Nah, setelah itu kita ini terionisasi membentuk ini ya, CH3CONA itu terionisasi membentuk CH3CO- dan Na+. CH3CONA-nya kan 0,05. Ini 0,05. Berarti CH3COO-nya juga 0,05. Ini juga 0,05 ya. Karena koefisiennya kan sama-sama 1, berarti konsentrasinya juga sama. Nah, sekarang kita lihat sifat garamnya itu apa, asam atau basa. Kita lihat ya, CH3COH itu kan asam lemah. Kemudian NaOH itu kan basa kuat. Nah, berarti sifat garamnya itu adalah basa. Basa ya sifatnya, karena yang kuat adalah larutan basanya. Nah, kalau basa berarti mencari pH-nya itu nanti yang kita cari adalah OH-nya ya. OH- akar KW per Ka dikalikan anion garam. Nah, KW-nya itu kan 10 pangkat min 14. Ka-nya itu ini 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian anion itu kan berarti ion negatif. Anionnya berarti CH3COO- adalah 0,05. Nah, 0,05 ini kalau kita jadikan pangkat itu berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Jadi ini kita kalikan 5 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya berapa? Nah, ini kan 5 dengan 5 ya, dicoret habis ya. Berarti tinggal ini ya, 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 6 itu berapa? Kalau pangkat terus dibagi itu kan berarti dikurangi ya, berarti ini 10 pangkat min 8. Kemudian ini dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, kalau pangkat kemudian dikali itu berarti dijumlah ya, berarti ini hasilnya 10 pangkat min 10. Akar 10 pangkat min 10 itu adalah, kalau akar berarti dibagi 2, maka ini 10 pangkat min 5. Oke, nah ini kan basa. Kalau basa berarti kita cari pOH-nya dulu. pOH itu min log konsentrasi OH-, maka konsentrasi OH-nya itu adalah 10 pangkat min 5, maka pOH-nya itu 5. Nah, berarti pH itu kan berarti 14 min pOH. Maka ini 14 min 5. 14 min 5 itu berapa? 9 ya.
Maka pH campurannya ini adalah 9. Kemudian untuk contoh selanjutnya ini yang berhubungan dengan massa ya. Di sini diketahui NH4Cl volumenya itu 200 ml, kemudian pH-nya 4, Kb-nya itu 10 pangkat min 5, kemudian MR-nya 53,5. Nah, kalau untuk mencari mol, itu kan rumusnya gram per mr yang berhubungan dengan massa ya. Nah, sedangkan di sini massanya yang ditanyakan, berapa gram. Berarti rumusnya mol kali mr ya. Molnya berapa kan belum diketahui, nanti kita cari. MR-nya sudah diketahui, 53,5. Nah, molnya kan kita cari ya. Selain gram per mr, untuk mencari mol itu kan bisa juga dengan molaritas kali volume ya. Molaritasnya berapa? Molaritasnya belum diketahui ya, nanti kita cari ya. Volumenya yang sudah diketahui. Volumenya ini adalah 200 ml. Kalau 200 ml kita jadikan liter, berarti dibagi 1000 ya, 0,2. Berarti ini volumenya adalah 0,2. Nah, ini nanti berapa? Berarti kan kita sekarang mencari ini dulu, molaritas garamnya. Kemudian di sini diketahui pH. pH-nya 4. Berarti molaritas H plusnya itu berapa? Kalau pH-nya 4, berarti 10 pangkat min 4 ya. Gini ya. Paham ya? Kalau pH-nya 3, berarti kan konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 3 begitu. Oke, nah karena ini pH-nya 4, maka sifatnya adalah asam, sifat garamnya ya. Ini sifatnya asam. Nah, kalau sifatnya asam, berarti kan kita rumus mencarinya itu pakai ini ya. Kw per Kb, kemudian dikalikan kation garam, kalikan konsentrasi garamnya. Nah, H plusnya itu kan 10 pangkat min 4. Berarti ini 10 pangkat min 4. Itu sama dengan akar Kw itu berarti 10 pangkat min 14. Kb-nya diketahui 10 pangkat min 5. Kemudian ini yang kita cari ya, garamnya, kation garam. Nah, kalau seperti ini caranya adalah 10 pangkat min 4 itu nanti kita pangkatkan 2, kemudian ini akarnya nanti hilang. Begitu ya. Nah, ini 10 pangkat min 4 pangkat 2 berarti hasilnya berapa? 10 pangkat min 4 pangkat 2 itu berarti 10 pangkat min 8 ya. Kalau dipangkatkan berarti ini nanti tinggal dikali. Nah, kalau ini 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5. Ini kan berarti dibagi. Kalau dibagi itu berarti dikurangi ya. Ini berarti 10 pangkat min 9 kan. Ini kation, konsentrasi kation. Nah, berarti untuk mencari konsentrasi kationnya itu rumusnya bagaimana? Berarti ini ya 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 9. Hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 10 ya. Konsentrasinya 10 molar. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau NH4Cl itu kan kalau terionisasi jadinya NH4 plus dan Cl min. Nah, ini konsentrasi kation. Kation itu kan berarti ion yang positif ini. Ini kan 10 molar. Berarti ini 10 molar ya. Cl-nya juga berarti 10 molar. NH4Cl-nya juga berarti 10 molar. Nah, NH4Cl-nya berarti 10 molar kan? Berarti tinggal kita masukkan ke sini. 10. 10 kali 0,2 berarti 2 ya, 2 mol. Nah, ini sekarang kita masukkan ke sini. Molnya berarti 2. 2 kali 5, 3,5 berarti 120
7 ya masanya, berarti massa NH4Cl itu yang dibutuhkan adalah 107 gram.